Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi pembicara di forum utama untuk sektor tanah yang diadakan oleh Bank Dunia. Menteri Agraria dan Tata Ruang AHY mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara di forum internasional yang digagas oleh Bank Dunia yang membahas tentang kebijakan pertanahan. Selama lebih dari 2 dekade, konferensi Bank Dunia tentang tanah telah menjadi katalisator bagi komunitas tanah global. Konferensi ini merupakan forum utama untuk sektor tanah mempertemukan peserta dari pemerintah, mitra pembangunan, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk memamerkan penelitian. Konferensi ini mendorong pertukaran pengetahuan lintas sektor dan telah menginkubasi berbagai investasi dan proyek penelitian yang dipimpin oleh pemangku kepentingan yang beragam. Tema konferensi 2024 kali ini adalah memastikan kepemilikan dan akses lahan untuk aksi iklim. Konferensi 2024 bertujuan untuk menyoroti strategi efektif untuk mengamankan kepemilikan dan akses lahan guna mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Baik pemirsa, kita akan ketahui lebih dalam lagi apa sebenarnya kegiatan ini, kemudian juga kita akan lihat apa aktivitas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab kita sapa dengan Mas AHY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam waktu Indonesia, Mas AHY. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Washington DC. Baik, Mas AHY, bisa bercerita kepada kita lebih lanjut mungkin. Ini kan diundang oleh World Bank untuk menjadi pembicara. Nah, forum apa ini sebenarnya, Mas AHY? Iya, terima kasih Mbak Viola. Kami senang sekali bersama dengan delegasi Kementerian ATR BPN hari ini berada di World Bank Headquarters, markas dari Bank Dunia berlokasi di Washington DC dalam sebuah forum internasional yang berjudul World Bank Land Conference 2024. Ini sesuatu yang penting dan terakhir diselenggarakan konferensi seperti ini di tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Artinya setelah 5 tahun kembali negara-negara di dunia diundang secara khusus oleh World Bank. Hari ini hadir 1.300-an lebih peserta dari 81 negara dan hadir pula sekitar 21 menteri atau yang setingkat yang diharapkan bisa saling berbagi cerita, pandangan, gagasan. Dan Indonesia dianggap memiliki kisah sukses di bidang pertanahan dan tata ruang. Oleh karena itu saya bersyukur sekaligus juga melaporkan kepada seluruh rakyat Indonesia atas nama pemerintah Republik Indonesia yang tentunya juga kita berharap bisa menghadirkan hal-hal yang baik untuk bisa diceritakan ke dunia. Dan tentunya kita berharap melalui forum ini dunia semakin mengenal Indonesia termasuk kisah-kisah suksesnya. Baik, menarik sekali Mas AHY. Mungkin juga bisa cerita kepada kita tema yang diangkat pada konferensi ini apa Mas AHY? Sehingga kemudian isunya yang ditekankan atau betul-betul difokuskan itu apa? Iya. Kita tahu bahwa isu tanah ini bisa dikatakan mendominasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Lahan atau tanah selalu meningkat nilainya seiring dengan bertambahnya penduduk dunia. Sering terjadi konflik di sana-sini, sengketa yang juga perlu menghadirkan kepemimpinan sekaligus juga koordinasi dan sinergi yang baik antar berbagai pihak. Indonesia memiliki program yang disebut sebagai pendaftaran tanah sistematis lengkap. Bisa dikatakan ini sebuah gerakan yang sejak tahun 2017 diimplementasikan tentunya atas instruksi langsung Bapak Presiden Joko Widodo dan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, dan secara khusus tentunya Kementerian ATR BPN setiap saat menjalankan tugas-tugas di lapangan untuk mencapai target-target. Dibandingkan dengan 2017, ada 46 juta bidang atau lahan atau peta bidang tanah yang sudah disertifikasi
Sedangkan tahun ini sudah mencapai 112 juta bidang tanah. Ada peningkatan 250%. Ini luar biasa, sebuah pencapaian yang kemudian diapresiasi bukan hanya oleh Bank Dunia, tetapi juga oleh negara-negara yang juga tengah mengejar administrasi pertanahan dan tata ruang yang semakin baik, termasuk bagaimana mengalokasikan lahan yang ada untuk kepentingan bumi. Kita tahu selalu ada kontradiksi kepentingan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Di sisi lain kita juga harus memprioritaskan segala kebijakan dan strategi untuk menyelamatkan bumi kita, menyelamatkan lingkungan kita. Oleh karena itu kita berharap melalui forum yang digelar oleh World Bank ini, kita bisa berbagi cerita sekaligus mendapatkan best practice, pengalaman-pengalaman dari berbagai negara dan lembaga, termasuk juga institusi internasional yang secara fokus memang ingin menghadirkan penataan tanah dan ruang yang semakin bermanfaat dan juga semakin berpihak pada bumi kita. Ini yang menjadi tema bahasan, nanti akan dibagi pada panel-panel, dan saya sendiri mewakili bukan hanya Indonesia, tetapi juga diharapkan bisa mewakili benua Asia. Karena nanti selain saya bicara di panel tersebut, ada Menteri dari Kolombia mewakili kawasan atau benua Amerika Latin, lalu ada Menteri dari Sierra Leone mewakili Afrika, dan juga ada yang mewakili dari Georgia, Eropa Timur. Jadi terima kasih atas supportnya, mudah-mudahan Indonesia bisa terus menjadi contoh yang baik dalam urusan pertanahan, termasuk juga kaitannya dengan menjaga kelestarian lingkungan dan bumi kita. Ya, Mas Ahaye didaulat sebagai salah satu pembicara dalam forum terhormat ini. Rencananya akan berbicara sesinya jam berapa, Mas Ahaye, atau mungkin berapa jam lagi? Iya, kalau di sini sekarang ini kan 11:43 waktu Washington DC. Sesi yang akan kita ikuti itu dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat. Jadi saya rasa ini juga bisa dibuka secara online. Ada World Bank bisa dibuka Zoom atau streaming begitu ya. Jadi bisa juga diikuti apa saja yang menjadi pembahasan. Menarik ini infonya, sehingga kemudian seluruh masyarakat Indonesia juga bisa menyaksikan secara langsung melalui daring. Nah, nanti pada kesempatan sesinya Mas Ahaye akan menyampaikan mengenai apa, Mas? Iya, saya rasa dalam waktu yang cukup singkat, kita berharap bisa menceritakan seperti yang mereka harapkan adalah apa saja yang menjadi faktor keberhasilan, termasuk juga apa yang menjadi tantangan. Saya tentu akan bercerita bahwa sejatinya program sertifikasi secara masif, ya bisa dikatakan kita berharap pada tahun 2024 ini paling tidak ada 120 juta bidang tanah yang tersertifikasi, artinya warga masyarakat Indonesia memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya dan memiliki akses terhadap ekonomi, karena dengan memiliki sertifikat tanah, masyarakat kita punya kepastian hukum, bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi, misalnya untuk modal UMKM, tapi juga kita lebih merasa aman karena kita tahu banyak praktik penyerobotan tanah oleh mafia tanah yang ini juga harus kita berantas bersama-sama. Lalu tentu banyak yang ingin tahu apa saja menjadi kunci sukses dari pemerintah Indonesia. Di antaranya tentu terkait dengan kepemimpinan, dengan manajemen, dengan koordinasi, sinkronisasi yang saya tidak mengatakan ini serba mudah, tetapi ada upaya-upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah kita, dan ini diapresiasi oleh negara-negara lainnya, termasuk bagaimana kita melibatkan masyarakat dalam partisipasi komunal, dalam kolaborasi antar lembaga di tingkat pusat maupun daerah, antara pemerintah dengan private sectors, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentunya kita punya semangat untuk terus adaptif terhadap perkembangan, terhadap opportunity ataupun peluang-peluang baru beserta tantangannya. Teknologi akan terus berkembang, sumber daya manusia kita juga harus terus bisa mengikuti kebutuhan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kembali bahwa kita ingin meningkatkan kualitas SDM kita dengan pendidikan, dengan pelatihan yang semakin relevan.
kerjasama dengan Bank Dunia ini harus diteruskan karena terbukti sukses. Dan kita berharap bukan hanya dengan Bank Dunia tetapi juga dengan negara-negara sahabat kita. Saya bisa bertemu dengan sejumlah counterpart kita dari berbagai kawasan di dunia, dari Eropa, dari Asia, dari Amerika dan lain sebagainya. Yang jelas setiap negara unik punya tantangan dan permasalahan masing-masing. Kita saling menghormati dan sebisa mungkin saling memberikan feedback, masukan, dan kalau bisa kita memberikan support. Inilah semangat kolaborasi abad 21 yang kita harapkan juga bisa ada dalam menyelesaikan isu-isu pertanahan termasuk tata ruang di berbagai kawasan di dunia. Baik, Mas Ahaye, terima kasih sudah berbagi waktunya dengan kita di tengah-tengah kesibukannya, kegiatannya, dan semoga apa yang menjadi keinginan dari Mas Ahaye tadi untuk bisa menyampaikan pesan-pesan tersebut ini bisa semuanya tersampaikan pada saat menjadi pemateri di forum terhormat ini. Kami berikan dukungan tentunya untuk Mas Ahaye. Semoga lancar dan juga sukses kegiatannya Mas Ahaye. Selamat malam waktu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.